Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fierna Fajar Swasti, NIM 2018-008372. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Motivasi Mengikuti Pelatihan, Peran Kepemimpinan, dan Orientasi Pembelajaran terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada PT Dava Jaya Utama. Yang pertama ada latar belakang. Suatu instansi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Namun, untuk mencapai tujuan secara efektif, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan manajemen yang baik dan benar. Sumber daya manusia merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh suatu instansi. Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu instansi memegang peran yang sangat penting. Hal tersebut tertuang dalam penelitian Matheson et al. Tahun 2014. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya menggunakan 10 jurnal, yang mana 6 jurnal nasional dan 4 jurnal internasional. Dan masing-masing hasil dari penelitian jurnal tersebut mengemukakan bahwa variabel-variabel yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabelnya atau kinerja karyawannya. Yang selanjutnya ada kerangka pikir. Dalam kerangka pikir ini menggunakan 5 hipotesis. Yang pertama ada motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, peran kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, orientasi pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kelima, motivasi, peran kepemimpinan, pelatihan kerja, dan orientasi pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian, populasi, teknik pengambilan sampel, dan sampel penelitian. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Populasinya adalah seluruh karyawan PT Dava Jaya Utama. Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode non-probability sampling, serta jenis yang dipakai yaitu dengan purposive sampling, dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Yang terakhir ada sampel. Peneliti mengambil semua sampel karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu sebanyak 50 responden. Yang selanjutnya ada uji data. Yang pertama ada uji kualitas data, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, yang kedua uji statistik F, yang ketiga uji statistik T, dan yang terakhir uji koefisien determinasi. Lalu ada uji kualitas data, hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas yaitu dapat dilihat dari semua variabel bahwa semua indikator variabel memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yang berarti bahwa variabel tersebut valid. Lalu ada uji reliabilitas. Dapat dilihat dari semua variabel memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut reliable. Yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,093 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa nilai toleransi lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing nilai memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diidentifikasi bahwa tidak adanya masalah heterokedastisitas. Lalu ada teknik analisis data. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada regresi linear berganda.
Dari tabel tersebut diperoleh hasil A. Variabel motivasi kerja memiliki nilai B yang positif, sehingga apabila motivasi kerja karyawan meningkat, maka akan terjadi peningkatan terhadap kinerja karyawan. B. Variabel peran kepemimpinan juga memiliki nilai B positif dan dapat diartikan jika peran kepemimpinan mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada kenaikan pada kinerja karyawan. Yang C. Variabel pelatihan kerja tak lain juga memiliki nilai B yang positif, sehingga apabila pelatihan kerja diberikan semakin baik, maka akan berpengaruh pada peningkatan pada kinerja karyawan. D. Variabel orientasi pembelajaran memiliki nilai positif yang akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan apabila orientasi pembelajaran mengalami peningkatan menjadi lebih baik lagi. Lalu ada uji F. Dapat dilihat dari nilai signifikan yaitu 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 dan dapat diidentifikasi bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Lalu ada uji T. Dapat dilihat dari tabel bahwa motivasi dan peran kepemimpinan memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pelatihan kerja dan orientasi pembelajaran memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada uji koefisien determinasi. Nilai R-square 0,671 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini memberikan dampak signifikan terhadap variabel terikat sebesar 0,671 atau 67,1% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel dari luar penelitian.